Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farul Umar sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 di instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Di sini saya akan berbicara mengenai materi agenda 2 yaitu akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas yaitu sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas sendiri yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang dimaksud amanahnya sendiri yaitu amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menyediakan kontrol demokratis atau sering disebut peran demokratis. Yang kedua yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik sendiri terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Untuk akuntabilitas vertikal sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, mempertanggungjawabkan unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Dan untuk akuntabilitas horizontal sendiri yaitu akuntabilitas yang pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintahan untuk melaporkan kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi